Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Itu yang selalu kami panjatkan buat adik-adik semua. Puji Tuhan, kita sudah berada di bulan Juni, bulan ke-6 di tahun 2021. Adik-adik, walaupun kita masih belum bisa sekolah dengan normal, masih belum bisa berdoa atau beribadah dengan normal, kita tetap sukacita ya adik-adik ya, karena Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap pelihara kita. Adik-adik siap untuk beribadah pada hari ini? Mantap! Yuk kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama lagi untuk beribadah bersama teman-teman yang lain walaupun hanya lewat ibadah online. Tuhan berkati kami semua supaya apa yang kami nyanyikan pada hari ini, apa yang kami doakan pada hari ini, dan apa yang kami dengar lewat firman-Mu semua boleh menjadi berkat bagi semua. Terima kasih Tuhan untuk guru-guru, untuk kakak-kakak yang mengajar pada hari ini, yang melayani Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk Indonesia agar dipulihkan. Amin. Yaudah berdoa untuk papa mama, dekati setannya, dekati pekerjaannya. Amin. Yesus, hari ini buat sekolah online, teman-temannya juga baik Tuhan. Ngerti dan baik nama gurunya, dekati guru-gurunya semuanya. Coba kesehatan dan Tuhan Yesus, kita semua bisa mendengarin dari doanya. Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, hola. Oke teman-teman Kariskis, apa kabar? Luar biasa deh. Oke, wah kita heboh banget di sini. Ada Kak Citra, ada Kak Delvi, ada kakak sendiri, Kak Reza. Kita heboh banget ya tempat ini ya teman-teman semua. Sekalipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita percaya teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, amin. Amin. Pasti semakin gemuk, amin. Ya, saya dong. Oke, dan teman-teman mari siapkan hatimu sama-sama kita untuk memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan tentunya ada ayat hafalan dan sebagainya yang telah dipersiapkan oleh guru-guru sekolah minggu untuk teman-teman semua boleh mengikuti rangkaian dari ibadah Karis Kids, oke? Tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Daun melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabut Allah sudah datang. Oke, putar dulu ya. Jadi kalau waktu kata tabut, teman-teman semua di rumah putar ya. Tabut Allah sudah datang. Kalau melompat yang tinggi, oke? Setuju? Amin. Oke, amin. Come on, sing. Waktu daun melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabut sekali lagi, sebut nama masing-masing ya. Waktu Eser melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria. Oke, sebut nama masing-masing ya. Allah sudah, sekali lagi namamu. Waktu Eser melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabut Allah sudah datang. Dia datang, dia datang. Haleluya, tabut Allah sudah datang. Dia datang. Haleluya, putar. Tabut sekali lagi ya. Waktu Daud
bersukacita, amin. Amin. Oke, mari sama-sama siapkan hatimu. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan oleh kakak siapa? Kalian tahu nggak? Siapa ya? Siapa ya? Kita lihat nanti saja. Nanti saja. Oke. Oke, haleluya. Yesus kami panggil, Yesus kami undang masuk di hati kami, Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk di dalam hatiku. Memimpin Tuhan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, sucikan, kuduskan. Mari angkat tangan teman-teman semua yang ada di rumah. Angkat kedua tanganmu, katakan Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk di dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk di dalam hatiku. Memimpin Tuhan, memimpin, menuntun setiap langkah hidup. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun Tuhan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan. Sekali lagi katakan memimpin, menuntun Tuhan. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang luar biasa. Kami mau siapkan hati kami dengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami semua Tuhan. Biarlah kami mau mendengarkan firman-Mu, kami simpan dalam hati kami, supaya kami anak-anak Christ Kids yang memuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom adik-adik. Kita akan kembali mendengarkan satu firman Tuhan. Biarlah doa Kakak Nita, semua adik-adik membuka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi ingat, bukan cuma untuk dengar, tapi sambil melamun. Kakak Nita mau adik-adik benar-benar mendengar dan membuka hati, supaya firman Tuhan yang akan kita dengar itu akan berbuah-buah di dalam kehidupan adik-adik. Yuk adik-adik, pada hari ini Kakak Nita akan bercerita atau akan membagikan satu ayat yang berbicara tentang kasih. Apa adik-adik? Yes, K-A-S-I-H. Ada kan lagunya tuh? Pasti adik-adik bisa semua. Adik-adik, walaupun sampai hari ini udah bulan ke-6, di bulan Juni tahun 2021, kita semua masih belum bisa untuk beraktivitas di luar dengan bebas seperti tahun-tahun yang dulu ya. Kita masih belum bisa sekolah langsung, kita masih belum bisa ibadah langsung. Adik-adik udah kangen semua ya, Kakak Nita tahu. Tapi adik-adik sabar ya, semua waktunya akan tiba di mana kita akan bisa beraktivitas lagi. Yang penting adik-adik jangan lupa bahwa apapun kondisinya, apapun situasinya, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus adalah kasih,
Dia sudah membuktikan bahwa Yesus adalah kasih. Ketika Tuhan Yesus turun dari surga ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa saya, dosa adik-adik, dosa kakak-kakak semua. Jadi adik-adik, kalau Tuhan Yesus adalah kasih, itu kenapa Tuhan Yesus juga memerintahkan kita untuk mempunyai kasih. Adik-adik, kasih itu apa sih? Kasih makanan ke adik atau ke kakak kita, kasih pinjam mainan, atau pokoknya kasih apa aja. Betul, semua orang bisa melakukan dalam memberi, dalam meminjamkan. Tapi ingat, kasih itu juga harus disertai dengan tulus. Apa itu tulus, Kakak Nita? Tulus itu ketika adik-adik mengasihi atau menerapkan kasih, adik-adik tidak berpikir untuk dia harus mengembalikan. Kalau saya udah pernah loh, saya pernah kasih dia permen, jadi dia harus juga kasih saya permen. Enggak begitu. Atau iya loh, dulu saya dipinjemin dia mainan, berarti dia juga harus pinjemin mainan aku ke aku loh. Enggak begitu adik-adik. Ketika kita belajar menerapkan kasih, kita belajar menerapkan apa yang Tuhan Yesus mau tentang mengasihi, itu artinya kita harus tulus. Nah, tulus itu yaitu tanpa pernah berharap kembali apa yang sudah kita berikan. Karena apa yang kita lakukan, balasannya hanya dari Tuhan Yesus. Ya adik-adik, nah terus adik-adik, kasih itu juga berbicara bagaimana kita menghormati orang tua loh. Ya, ada nggak di sini adik-adik yang suka ngelawan papa mama, atau yang ngomongnya kasar, atau ketika dipanggil sama mama papa nggak pernah nyaut, atau ketika papa atau mama sedang mengajarkan sesuatu, adik-adik langsung pergi atau lari. Adik-adik ingat loh, cara kita menerapkan kasih juga yaitu harus hormat dan dengar-dengaran kepada papa dan mama. Nah adik-adik, dengar ya, walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik harus terus belajar bagaimana harus menerapkan kasih di dalam kehidupan adik-adik semua. Kakak Nita juga sampai hari ini masih belajar untuk terus menerapkan kasih kepada orang lain. Nah, ini yang paling susah. Yang paling susah adalah ketika kita harus tetap mengasihi orang-orang yang menyebalkan buat kita. Ya kan? Ih, kesel aku sama dia. Ih, aku gak suka sama dia. Alkitab bilang, kalau kita belajar menerapkan kasih, kita harus tulus. Jadi kalau adik-adik kesel sama teman, kesel sama kakak atau adik kita ngadu aja sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku kesel, tapi biarlah kasih Tuhan memenuhi hati aku sehingga aku tetap bersuka cita. Ya adik-adik ya. Nah begitu juga dalam memberi. Adik-adik biarpun dari kecil, Kakak Nita, aku kan belum punya gaji kayak papa dan mama, aku kan gak punya uang banyak. Dalam memberi tidak boleh sampai menunggu kita punya uang banyak. Dalam memberi kita tidak boleh menunggu sampai kita kaya raya. Ketika adik-adik melihat ada orang lain yang lebih susah dari adik-adik, terus adik-adik langsung bilang, ih kasihan ya. Nah, itu berarti Roh Kudus Tuhan Yesus udah bicara sama adik-adik. Berarti lakukan sesuatu, jangan ditahan-tahan. Kalau adik-adik punya permen 2, kasih adik atau kakaknya 1. Kalau adik-adik cuma punya 1 gimana? Bilang sama kakak atau adik atau sama teman yang dekat dengan kalian, saya punya permen 1, atau saya punya coklat 1. Yuk, mau nggak berbagi? Wih, hebat. Kalau adik-adik bisa sampai seperti itu, luar biasa. Itu namanya murid Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, Kakak Nita percaya ketika adik-adik mau belajar untuk mengasihi sedari kecil ini, kita akan mulai belajar bersama-sama ya, bareng sama Kakak Nita untuk menerapkan kasih. Kenapa? Supaya
orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus akan mengenal Tuhan Yesus lewat cara hidup Kakak Nita, kakak-kakak yang lain, juga adik-adik semua yang di rumah. Ih, dia baik loh. Ih, kok dia bisa baik ya, kata orang-orang di sana gitu. Oh, dia ke gereja. Oh, dia sekolah minggu. Terus yang lain lagi bilang, oh, dia itu baik karena dia itu percaya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, yuk kita belajar dari hal yang sederhana. Contoh, ketika lihat di rumah, oh ada berantakan, sementara mbak di rumah yang bantu di rumah, atau opa oma yang bantu di rumah, atau mama papa lagi sibuk, kita yang beresin mainan kita yang rapiin ya. Pokoknya untuk menerapkan kasih adik-adik banyak caranya. Dan Tuhan Yesus senang loh kalau adik-adik udah mulai belajar tentang bagaimana kita mulai menerapkan kasih di kehidupan sehari-hari. Oke? Jadi inilah cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita akan belajar bersama-sama tentang kasih atau mengasihi. Karena ketika kita punya kasih, kita nggak jadi sombong. Aku orang kaya, aku punya mobil, aku punya motor, aku punya uang jajan banyak. No, adik-adik gak boleh seperti itu ya. Karena kalau kita punya Tuhan Yesus, berarti kita punya kasih. Kalau kita punya kasih, berarti kita tidak sombong. Oke? Yuk, Kakak Nita akan bacakan satu ayat yang akan menjadi ayat hafalannya adik-adik ya. Ayatnya dari 1 Korintus 13 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Adik-adik dengar bahwa ayat hafalannya nggak semua, tapi cuma sampai didengarkan sekali lagi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Amin adik-adik. Puji Tuhan, cerita kita pada hari ini, doa Kakak Nita, semua adik-adik mendengarkan dengan baik dan akan bersama-sama belajar bersama-sama. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik terkasih, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang adik-adik waktunya terima berkat dari Tuhan Yesus. Karena adik-adik sudah menjadi anak yang manis, yang luar biasa ya. Mari kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami, Tuhan, Karis Kids dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan sudah membuat kami bersuka cita untuk memuji menyembah Tuhan. Tuhan sudah menyampaikan firman melalui kakak yang kami kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa berkati setiap kakak-kakak yang mengajar kami di Karis Kids dengan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Berkati papa, mama, kakak, adik-adik kami ya Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar gereja Karis Tuhan Yesus, biar kami semua akan diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Dan setiap kami, teman-teman kami masih bersekolah online, Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran Tuhan. Engkau akan memberkati untuk biaya-biaya sekolah kami semua untuk semester yang akan datang. Terpuji namamu Bapa, kami berikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau waktu engkau memulai ibadah ini, dan engkau akan diberkati Tuhan dari kecil, remaja, pemuda, pemudi hingga dewasa, dan Tuhan selalu memberkati dengan jasmani rohani yang berlimpah-limpah. Terimalah mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.